Candice di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran manajemen laba dengan menggunakan Modified Jones Model. Simak ya videonya, semoga bisa bermanfaat. Sebelum kita mulai pengukuran manajemen laba, maka ada baiknya kalau kita sedikit membahas mengenai accrual dan discretionary accrual. Nah, earnings atau laba terdiri dari komponen accrual dan arus kas operasi. Sehingga apabila dituliskan dalam persamaan, maka net income sama dengan accrual plus minus dengan operating cash flow-nya. Atau kalau kita mau mencari nilai accruals, maka net income dikurangi dengan operating cash flow. Accrual sendiri terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah non-discretionary accrual. Ini merupakan jenis accrual di mana pihak manajemen ini memiliki sedikit fleksibilitas ya dalam menentukan besarannya. Komponen yang kedua adalah discretionary accrual. Nah, ini adalah jenis accrual di mana pihak manajemen memiliki fleksibilitas yang cukup besar ya dalam menentukan jumlah accrual yang terkandung di discretionary accrual ini. Oleh sebab itu, discretionary accrual banyak digunakan sebagai proksi dari manajemen laba di berbagai macam studi atau penelitian. Nah, untuk manajemen laba dengan menggunakan Modified Jones Model, maka berikut ini adalah data-data yang kita butuhkan, yaitu kode dari perusahaan tersebut, kemudian sektor dari masing-masing perusahaan yang kita mau hitung manajemen labanya, kemudian tahun manajemen laba yang hendak kita cari, lalu net income atau laba perusahaan pada tahun tersebut, arus kas operasi pada tahun tersebut, pendapatan perusahaan pada tahun tersebut, dan pendapatan perusahaan pada tahun sebelumnya. Kemudian piutang bersih pada tahun tersebut dan piutang bersih pada tahun sebelumnya. Lalu kita juga membutuhkan data property, plant and equipment atau aset tetap berwujud. Yang kita butuhkan adalah nilai gross-nya, yaitu sebelum akumulasi penyusutan dan penyesuaian lain pada periode tersebut. Kemudian yang terakhir, kita butuhkan juga data untuk total aset awal tahun. Nah, ini adalah contoh data yang diambil dari perusahaan-perusahaan yang go public di Bursa Efek Helsinki, Finlandia tahun 2018 hingga tahun 2020. Untuk kolom yang berwarna kuning ini menunjukkan data-data yang kita butuhkan untuk pengukuran manajemen laba seperti yang sudah kita bahas di segmen yang tadi. Nah, kemudian kalau untuk melihat data-datanya, terlihat bahwa data ini sudah terkelompokkan per tahun. Dari tahun 2020 dilanjutkan dengan tahun 2019 dan diakhiri nanti di tahun 2018. Namun sayangnya data ini belum terkategorikan berdasarkan sektor. Nah, untuk pengukuran manajemen laba, setiap sektor memiliki karakteristik accrual yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, untuk memudahkan proses perhitungan selanjutnya, maka sebaiknya data ini juga akan dikategorikan berdasarkan sektor masing-masing. Nah, ini coba akan kita kategorikan ya datanya, kita sort berdasarkan data, berdasarkan tahun, di mana tahun yang terbaru ada di awal, kemudian yang berikutnya kita akan kelompokkan berdasarkan sektornya. Nah, kemudian kita oke. Apabila sudah dikelompokkan berdasarkan sektor, maka kita akan peroleh data yang sudah terstruktur baik tahun maupun sektornya seperti ini. Jadi di tahun 2020 ada 11 perusahaan yang termasuk dalam kelompok sektor basic materials. Apabila sudah dikelompokkan berdasarkan tahun dan sektornya, maka selanjutnya kita akan menghitung data-data yang akan kita butuhkan untuk regresi. Dalam contoh ini, saya beri
highlight kolomnya berwarna biru, yaitu apa? Total accrual. Total accrual itu diperoleh dari net income dikurangi dengan operating cash flow, atau dalam kasus ini adalah kolom H dikurangi dengan kolom I. Kemudian yang berikutnya adalah delta revenue. Jadi revenue tahun T dikurangi revenue tahun T-1, kemudian juga delta receivable, yaitu receivable tahun T dikurangi receivable tahun T-1. Nah, sebelum melakukan regresi, semua variabel yang kita butuhkan itu harus dibagi dengan total aset awal tahun. Nah, ini adalah semua variabel yang sudah saya bagi dengan total aset awal tahun. Nah, ini adalah variabel-variabel yang siap untuk dimasukkan dalam proses regresi. Setelah kita memperoleh semua data yang kita butuhkan untuk melakukan regresi, maka ada baiknya jika kita memisahkan data itu berdasarkan tahun, seperti pada file saya ini. Jadi, saya pisahkan data-data untuk tahun 2020 pada sheet tersendiri, kemudian untuk tahun 2019 pada sheet tersendiri, dan tahun 2018 pada sheet tersendiri. Ini akan sangat memudahkan kita nanti pada saat kita melakukan pengolahan regresi dengan menggunakan statistik tools apapun itu nantinya. Nah, setelah file Excel sudah tertata dengan rapi, maka berarti kita siap untuk melakukan langkah yang pertama dalam pengukuran discretionary accrual dengan menggunakan Modified Jones Model. Langkah yang pertama yaitu melakukan regresi total accrual dengan delta revenue dan gross PPE. Nah, kita coba untuk melakukannya di SPSS. Berikut ini adalah data dari file Excel yang sudah kita pindahkan ke SPSS. Nah, dalam kasus ini kita coba untuk melakukan regresi discretionary accrual untuk data-data tahun 2020. Nah, kita lihat di sini kalau kita sudah memiliki semua data yang kita butuhkan untuk melakukan regresi. Kemudian untuk kode sektor, ada baiknya kita memberikan kode untuk masing-masing sektor ini sehingga memudahkan kita nanti pada saat kita menjalankan regresi. Nah, kita coba ya untuk melakukan regresi sesuai dengan persamaan regresi yang pertama tadi. Oke, kita pilih Analyze Regression Linear. Lalu untuk dependent variabelnya kita masukkan total accrual yang sudah dibagi dengan total aset awal tahun. Kemudian untuk independent variabelnya kita masukkan 1 dibagi total aset awal tahun, delta revenue dibagi dengan total aset awal tahun, dan gross PPE dibagi dengan total aset awal tahun. Kemudian untuk selection variabelnya jangan lupa kita memilih sektornya, karena masing-masing sektor memiliki karakteristik accrual yang berbeda. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan regresi pada sektor basic material yang dalam contoh saya ini saya beri kode 1. Kalau sudah, kita oke. Nah, ini adalah hasil dari regresi basic material tahun 2020. Ini adalah koefisien yang kita dapatkan. Koefisien ini yang akan kita copy ke Excel. Coba kita copy ke Excel ya. Nah, kita copy di sini ya untuk hasil output dari SPSS yang tadi. Ini adalah hasil output SPSS yang tadi. Di sini saya copy di sheet yang saya namakan hasil regresi SPSS. Nah, kita sudah dapatkan untuk semua koefisien beta yang kita butuhkan. Kita copy koefisien betanya ini, kita copy ke sheet discretionary accrual tahun 2020 yang tadi kita regresi. Nah, di sini kita letakkan
jangan lupa kita pastenya adalah paste transpose, sehingga yang tadinya kolom sekarang menjadi baris. Nah, setelah selesai, kita copy di sini. Ingat bahwa hasil koefisien regresi ini hanya berlaku untuk semua perusahaan yang ada di sektor basic materials tahun 2020. Jadi kita copy hanya sampai di basic material yang terakhir nih. Nah, di sini saja. Tidak berlaku untuk semua, karena untuk sektor yang lain kita harus melakukan regresi ulang. Kemudian, apabila sudah selesai melakukan ini, berarti langkah 1 sudah selesai kita laksanakan. Setelah kita menyelesaikan langkah pertama, kita maju ke langkah kedua, yaitu memperoleh nilai non-discretionary accrual. Caranya bagaimana? Yaitu masukkan koefisien regresi yang diperoleh dari langkah 1 ke dalam persamaan berikut untuk memperoleh nilai non-discretionary accrual. Nah, kelihatannya mirip ya dengan persamaan regresi yang pertama tadi. Hanya saja pada regresi yang ini perbedaannya terletak pada koefisien regresi yang kedua, di mana koefisien regresi yang kedua itu harus dikalikan dengan delta revenue dikurangi dengan delta receivable. Jangan lupa ya untuk menyesuaikan delta revenue dengan delta receivable pada langkah yang kedua. Apabila nanti langkah kedua sudah selesai dilakukan, maka kita tinggal melakukan langkah terakhir, yaitu langkah yang ketiga, menghitung nilai discretionary accrual yang merupakan proksi dari earnings management dengan cara mengurangkan non-discretionary accrual yang kita peroleh dari langkah 2 tadi dari nilai total accrual. Nah, ini adalah rumus yang akan kita lakukan di langkah ketiga. Baik, kita langsung masuk langkah yang kedua di file Excel ini. Nah, untuk langkah yang kedua, persamaan regresinya sudah saya pindahkan ke sini supaya kita mudah untuk melakukan proses berikutnya. Yang pertama, sesuai dengan persamaan ini, kita masukkan dulu konstanta. Di sini namanya intercept. Nah, intercept, kemudian ditambah dengan beta yang koefisien regresi yang pertama, yaitu koefisien regresi untuk 1 dibagi total aset T-1. Ya, yang ini kolom X kita kalikan dengan 1 dibagi total aset T-1. Kemudian kita masukkan koefisien regresi yang kedua yang terkait dengan delta revenue. Nah, ini koefisien untuk delta revenue kita kalikan dengan delta revenue yang disesuaikan dengan delta receivable. Nah, kemudian untuk koefisien yang terakhir yaitu koefisien yang terkait dengan gross PPE. Nah, ini akan kita kalikan dengan kolom gross PPE. Oke. Nah, ini kita sudah dapatkan non-discretionary accrual dari Modified Jones Model. Kita copy ke bawah. Kemudian kita langsung ya ke langkah yang ketiga, yaitu mencari discretionary accrual dengan Modified Jones Model. Caranya adalah kita akan mengurangkan total accrual dikurangi dengan non-discretionary accrual yang kita peroleh dari langkah 2. Oke. Nah, kita sudah dapatkan nilai earnings management yang diproksikan dengan discretionary accrual yang diukur dengan Modified Jones Model untuk industri basic materials di tahun 2020. Nah, Anda bisa mengcopy paste langkah ini untuk tahun-tahun dan sektor-sektor yang berikutnya.
Nah, begitu cara pengukuran manajemen laba dengan menggunakan Modified Jones Model. Gimana? Cukup mudah kan caranya? Semoga video ini bermanfaat ya buat pemirsa sekalian. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa invest in yourself.